soul He will keep, and I won't have to burden alone. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. In the darkness I see He'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died for my sins to atone. In the darkness I see He'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone. I won't have to cross Jordan alone. Amin. Amin. Puji Amin. Puji Tuhan. Doa buka disampaikan oleh Saudara Bradley. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah melalui anak Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Di sore hari Sabat yang suci ini Tuhan, kami umat-umat-Mu yang tergabung dalam acara Zoom ini, datang bertemu dengan sukacita oleh karena penyertaan-Mu Tuhan. Bapa di surga, kembali kami akan mengikuti kesaksian dari umat-umat Tuhan, saudara-saudara kami yang sudah sembuh dari COVID-19 sebentar nanti Tuhan. Bagaimana mereka merasakan kasih Tuhan, cinta Tuhan kepada mereka. Berikan kepada mereka kesembuhan, karena keyakinan mereka yang besar kepada-Mu Tuhan. Kami punya Tuhan yang hidup, yang mengetahui pergumulan kami Tuhan. Biarlah melalui kesaksian yang dibawakan sebentar nanti, boleh kami mengerti bahwa kuasa Tuhan begitu besar kehidupan kami. Bila mana kami berserah kepada-Mu Tuhan, Tuhan akan peduli dan Tuhan memberikan kepada kami kesembuhan dan kemenangan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami doakan Bu Peggy sebagai koordinator acara ini, dan staf Rumah Sakit Advent, Saudara Joko dan teman-teman yang menuntut acara ini Tuhan, agar konektivitas kami Tuhan tidak terhalang dan menjadi lancar, dan dengan demikian setiap acara kami akan ikuti, baik pujian mungkin dan lain Tuhan dan renungan, terlebih kesaksian menjadi kota untuk kami semua Tuhan. Kami doakan kepada saudara-saudara kami yang akan bergabung dalam Zoom meeting ini Tuhan, sertai agar mereka juga boleh mendapatkan berkat yang sama melalui kesaksian dari umat-Mu sebentar nanti. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan berkat-Mu kepada masing-masing kami. Terimalah doa ini Tuhan, mohon ampun dosa kami. Di dalam nama Yesus menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bradley doanya. Dan saat ini sebelum kita akan mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Sally Febrina, kemudian Bapak Jo Laluyan, kita akan mendengarkan dulu puisi yang akan dibacakan oleh Saudara Donald Bauran. Silakan Don. Natal di masa COVID. Dibuat 25 Desember 2020, Kebun Kopi Cimahi Selatan. Tuhan lahir di masa sepi, saat hati kita sesak dengan dosa. Tuhan lahir di kandang hina,
saat kita hidup penuh darah dan murka. Tuhan lahir dan diusir dari tanah leluhurnya saat kita tidur di balik selimut yang mewah. Hari itu, sebelum malam pekat, orang per orang mendata diri. Mereka bersesak-sesakan, semua berbicara harta dan kuasa. Sementara sinagog sepi dari puja-puji hingga Tuhan makin di puncak sedih. Tuhan kesepian di sinagog. Tak ada lagi nyanyian para surga. Tak ada hati yang tulus. Tak ada doa-doa, tak ada manusia. Tuhan mencari manusia, manusia meninggalkan Tuhan. 2000 tahun kemudian, sinagog juga menjadi gereja. Tapi gereja kembali sepi. Virus corona menjepit di mana-mana. Dari sentuhan hingga salaman, dari bisikan hingga teriakan. Manusia makin berjarak dengan manusia. Hingga manusia yang sempat kehilangan rasa rindu mendadak memahami rindu. Tapi corona bukan kutukan Tuhan. Tuhan tak pernah mengutuk umatnya. Kita hanya perlu paham bahwa Tuhan tak selalu hadir disertai malaikat untuk membuatmu tertawa. Ia juga kadang hadir di samping iblis untuk membuatmu bisa tetap bergembira di tengah luka. Maka di balik corona, Tuhan sedang mengajarkan dan mengingatkan bahwa sebelum corona, kita kadang lupa selupa-lupanya bahwa kita butuh tinggal di rumah, melihat anak, mendengar ibu, menyalami ayah. Kita kadang lupa selupa-lupanya bahwa kita butuh kesendirian untuk berdoa, untuk merenung, untuk berubah. Kita kadang lupa selupa-lupanya bahwa Tuhan berbisik tidak hanya dari gereja. Ia juga hadir dari rumah. Ia menyapai lewat tangisan anak kita. Ia memanggil lewat cerewet ibu kita. Ia mencintai lewat bentakan ayah kita. Natal kali ini mungkin tidak seindah Natal dulu. Gereja mungkin tak seindah dulu. Bajumu mungkin tak semewah dulu. Tapi ingat, Tuhan yang dulu adalah Tuhan yang sekarang. Ia kini hadir ke rumahmu. Meski ia rindu kamu, hadir di rumahnya. Menyalakan lilin sambil menyanyikan lagu yang kudus. Hingga malam makin temaram, hati makin tenteram. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Jika kamu merasa ditinggal, kamu hanya perlu sadar. Sudah berapa jauh kamu meninggalkan Tuhan di kandang yang hina itu? Amin.
Amin. Terima kasih. Terima kasih Saudara Donald Warren. Wow, bagus sekali ya. Puisi yang kita dengarkan pada hari ini. Ya, kita akan mulai mendengarkan kesaksian. Yang pertama saya akan panggilkan Ibu Sally Febriana. Ya, oke, Bu Sally Febriana, selamat sahabat, selamat sore. Selamat sahabat, Bang Peggy. Apa kabarnya? Baik. Gimana? Jadi anak-anak udah sehat nih sekarang? Puji Tuhan sudah, Mam. Sudah sehat, sudah aktivitas biasa. Oke. Boleh ceritain nggak gimana anak-anak bisa kena? Tapi Mem Sally nggak kena terpapar COVID ya? Tidak, saya tidak kena. Iya. Anak-anak umur berapa aja anak-anak yang kena itu? Anak-anak itu umur 7 tahun, yang kecil, sama yang besar itu umur 8 tahun. Wow, masih kecil ya? Ya. Jadi gimana? Mem Sally mau bagikan slide atau bagaimana? Boleh kali ya, biar saya cerita. Mungkin biar ada gambaran ya kali. Ya, boleh, share screen ya. Ya. Dan ayah juga kan ya di rumah sakit ya? Kalau papa dirawat di rumah, adik ipar yang di rumah sakit. Oh, berbarengan dapatnya ya? Betul sekali. Sebentar ya. Sudah kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan. Oke, so ini adalah saya dengan 3 anak saya. Saya punya 3 anak. Yang paling besar itu AB panggilannya, yang kedua Jasmine, dan ketiga adalah Ben. Waktu tanggal 9 November, kami itu cek swab. Kemudian kami cek swab setelah tahu bahwa keluarga adik saya sekeluarga, suami istri dan 2 anaknya terkena COVID, karena beberapa hari sebelumnya kebetulan anak-anak saya main ke rumah mereka. Kemudian setelah ketahuan mereka kena COVID, papa saya juga yang tinggal serumah dengan saya juga setelah hasil tes ternyata positif COVID juga. Jadi kami sekeluarga, saya dan 3 anak saya cek. Kemudian hasil swabnya adalah Ben dan Jasmine, anak saya yang kedua dan ketiga itu positif, sedangkan saya dan AB, anak saya yang pertama, kami negatif. Gitu. Nah, itu jadi karena kumpul waktu itu ya, sama-sama dengan keluarga ya? Ya, karena kumpul dan memang sebenarnya sudah tahu bahwa adik ipar dalam keadaan kurang sehat, tapi dia sudah ke rumah sakit, sudah ke dokter, kemudian hasil diagnosa dokter itu waktu itu ada radang tenggorokan dan masalah lambung. Jadi karena diagnosanya seperti itu dan kebetulan dia ulang tahun, jadi anak-anak dan papa saya sempat main ke rumah dia nggak lama sebenarnya, cuma untuk ngucapin selamat ulang tahun, dan mereka makan bareng lah, makan malam bareng. Kebetulan saya nggak ikut, waktu itu. Nah jadi hanya itu aja dan ngerasa sudah aman ya karena sudah ada diagnosa dokter, tapi ternyata beberapa hari kemudian dia swab hasilnya positif. Gitu. Nah, itu siapa lebih dulu dengan ayah? Jadi ayah saya ketahuan duluan, jadi keluarga adik saya, lalu ayah saya, kemudian baru anak-anak saya. Berapa lama mereka sakit? Kalau mereka itu, kalau anak-anak sebenarnya kan untuk 2 anak saya ini gejalanya mild banget, maksudnya tidak separah keluarga adik saya, bahkan adik ipar saya kan sampai masuk ICU gitu ya. Tidak separah papa saya yang sampai sampai ngerasain sempat nafasnya agak sesak gitu. Kalau 2 anak ini memang cenderung kayak nggak ada apa-apa, cuma yang anak yang terakhir, anak saya yang ketiga sempat demam, tapi itu pun tidak yang terlalu tinggi demamnya, maka kami pikir, oh ini paling mungkin cuma radang aja. Makanya saya juga, mereka masih tidur sama saya ngerasa nggak ada rasa takut apa-apa gitu, sebelum di-swab ya, sebelum di-swab. Jadi anak-anak tetap dijaga di rumah ya, isolasi mandiri ya? Betul, anak-anak jaga di rumah. Jadi waktu tanggal 9 kami swab, tanggal 10 hasilnya keluar, tanggal 11-nya
Jadi waktu ketahuan positif saya langsung pikir cepat lah, maksudnya, kayak saya harus infoin fasilitas kesehatan setempat gitu ya, supaya maksudnya kan berarti daerah rumah saya harus disterilize, rumah saya juga, lingkungan harus tahu, gitu kan kalau ada, warganya yang kena gitu. Jadi saya waktu itu saya langsung hubungi puskesmas dan, besoknya tanggal 11 itu mereka langsung cepet, tanggap, mereka langsung kirim ambulans bawa saya dan anak-anak untuk ke Rumah Sakit Umum Tangerang, RSUD Tangerang, untuk dicek lagi anak-anak. Jadi ronsen semua gitu ya, itu mereka komplit lah check up-nya. Dan itu free, benar-benar free ditanggung sama pemerintah. Oh iya. Mungkin Mbak Sally masih ada slide yang mau di-share nggak? Ya, jadi karena tadi saya bilang kan kalau untuk anak-anak gejalanya mild ya. Waktu yang lucu itu mungkin karena ini sharing aja sih, karena mungkin anak-anak kali ya, mereka berpikir, kan anak kecil itu gimana caranya saya ngomong sama anak kecil supaya mereka tahu karena begitu mereka kena Covid kan ada batasan-batasan di dalam rumah kan. Iya betul. Kayak contohnya nggak boleh peluk, nggak boleh tidur bareng sama maminya, nggak boleh deket sama kakaknya yang negatif juga gitu. Jadi saya tuh waktu saya tahu hasilnya, saya tuh dudukin mereka bertiga gitu. Oh. Kebetulan papa sudah diisolasi duluan di rumah adik karena mereka sekeluarga kena, jadi kami hanya berempat, saya dan 3 anak. Saya dudukin mereka bertiga dan saya bilang, "Oke, hasilnya udah keluar," saya bilang. Terus mereka penasaran, "Gimana nih hasilnya gimana?" gitu. Terus saya bilang sama yang band dulu yang kecil, "Oh, kakak AB, negatif." Wah, kakaknya seneng lah ya, "Wih, negatif," gitu. "Mami negatif." "Oke." Ben positif, dia langsung, "Ya," gitu kan. Jasmine juga positif, dia langsung, "Yes, Jasmine ada positif juga, saya ada temennya," gitu. Saking maksudnya dia ngerasa bahwa kalau sendiri pasti sedih banget gitu. Tapi maksudnya di keadaan yang tidak ideal itu saya sih bersyukur sama Tuhan, maksudnya, 2 anak ini kena, mereka saling nemenin jadinya, saling nemenin, saling nguatin. Gitu. Kayak waktu ini waktu kami dibawa ke rumah sakit, di ambulans, justru anak-anak ngerasa apa sih namanya anak-anak ya, they try to enjoy every little thing lah. Mereka malah ngerasa bahwa seru nih bisa naik ambulans walaupun serem dijemputnya sama orang yang pakai APD gitu kan. Tapi mereka ngerasa, "Oh, Mami ini loh naik ambulans tuh kayak gini," gitu kan. Terus anak saya yang kedua malah sempat bilang, "Oh, gara-gara Covid kita jadi bisa ngerasain naik ambulans ya," gitu. Dan tapi memang banyak kerepotan, ini keadaan rumah saya. Ini lantai 2 rumah saya. Jadi memang kerepotannya adalah di saat kita harus misahin semuanya gitu. Karena kita kan saya milih rawat mereka di rumah. Walaupun dokter bilang, bisa dirawat di rumah sakit, dianjurkan di rumah sakit, tapi saya nggak tega gitu ngebayangin mereka di rumah sakit, sementara saya di rumah. Kayaknya nggak sampai hati, mereka harus ngadepin itu berdua aja di rumah sakit gitu. Jadi saya decide memang dirawat di rumah. Mereka dipisahkan di Kak ya? Mereka dipisahkan. Jadi, memang kan namanya anak kecil, saya ngerti bahwa mereka masih butuh ruang untuk bergerak, ruang untuk bermain. Ya, saya nggak mau juga mereka stres. Iya. Jadi justru mereka tidur di kamar yang 2 tuh, yang kamar yang di belakang pohon Natal. Ini kamar yang ini, mereka berdua di situ. Kebetulan tempat tidurnya tingkat. Kemudian kakaknya saya pisahkan di kamar yang ada jendela terbuka ini, karena di situ ada kamar mandi di dalam. Aksesnya ibaratnya kamar mandi sendiri, jadi dia benar-benar terpisah karena dia negatif. Kalau saya tahu kalau dia butuh berjemur juga, saya kasih akses dia di ujung lorong itu, ada akses ke lantai 3, which is dia bisa berjemur di situ untuk kakaknya, sementara adik-adiknya bisa berjemur di balkon. Ya, berapa lama mereka sakit? Sampai kalau memang kan sebenarnya dibilangnya itu katanya 10 hari plus 3 harusnya isolasi. Tapi kalau gejalanya sendiri sih muncul itu setelah swab itu paling hanya 2 hari, udah habis itu sudah nggak ada lagi. Udah biasa aja? Sudah biasa aja. Mereka nggak rewel? Rewel sih, lebih rewel karena nggak boleh tidur sama maminya ya, malam kebangun gitu kan. Tapi kalau paling kayak rasa ini loh, kadang-kadang dia bilang, "Ini nggak enak, sakit dikit." Terus tiba-tiba, kadang sakit perut muncul, terus kadang, "Mami kok enek?" gitu. Tapi
mereka masih bisa makan, minum, normal. Normal ya, makan minum semua. Normal, puji Tuhan normal. Tuhan ya. Jadi repot banget ya waktu itu kalau harus ngurusin anak yang terpapar, kemudian ayah di rumah sakit gitu. Repot nggak tuh waktu itu ya? Kalau ayah kan memang waktu itu langsung isolasi, ya kan sendiri, sih dia sama adik saya, keluarga adik saya di rumah. Tapi memang repotnya itu di saat harus merawat yang positif COVID di rumah, sementara ada yang negatif juga. Jadi saya menjaga supaya yang negatif ini, yang anak saya yang paling besar dan saya sendiri tidak terpapar. Tidak terpapar. Jadi memang repotnya itu sterilin tempat makan, sanitizer, desinfektan area rumah tuh 2 kali, pagi dan sore. Terus pokoknya segala macam itu memang bikin merepotkan sih. Cuma ya puji Tuhan dijalani dengan coba setenang mungkin lah. Ya. Ini ada slide lagi nggak? Ada. Nah ini obat-obatan yang saya konsumsi waktu itu. Oh, ini untuk yang ini dapat dari Mempegi nih yang paling. Yang ini ya. Ini banyak sekali nih juga yang sembuh pakai ini. Iya, papa saya pakai obat itu. Setelah dia konsumsi, itu dia rasa enakan napasnya. Oh, puji Tuhan. Iya, makanya setelah saya masih ada sisa sedikit waktu itu, sempat saya kasih ke keluarga tante saya yang juga waktu itu sempat ngumpul bareng-bareng juga di event di occasion yang ulang tahun itu. Akhirnya mereka juga kena, satu keluarga juga. Saya sempat kirim obat ini ke dia. Oh, oke. Ini campur madu ya. Kemudian juga Lianhua juga dikasih ya. Dan ini seisi rumah minum ini ya. Isi rumah minum ini, termasuk saya yang sehat. Iya betul. Maksudnya yang negatif. Saya juga minum, anak saya yang besar juga minum. Kami konsumsi sama namanya. Untuk menjaga ini ya imun tubuh. Betul, untuk menjaga imun. Oke, slide selanjutnya. Dan karena ini saya mau sharing, maksudnya berkat Tuhan maksudnya kami dalam kondisi yang nggak bisa kemana-mana, harus isolasi. Saya juga tidak bisa kemana-mana karena saya kasih tahu sama warga ya. Sama pimpinan warga di situ, dan mereka benar-benar kerjasamanya luar biasa. Mereka bergantian tuh pagi, siang, malam, mereka provide makanan buat kami. Puji Tuhan. Saya sampai penuh gara-gara mereka. Puji Tuhan. Jadi benar-benar tidak mandang agama, tidak mandang dari mana gitu. Begitu mereka dengar ada yang kena musibah, mereka langsung ganti-gantian provide makanan buat kami. Puji Tuhan. Oke. Slide selanjutnya apa nih? Nah ini salah satu, maksudnya cara supaya anak-anak tidak stres, karena saya harus menjaga mereka untuk tetap happy, supaya cepat pulih. Gitu. Jadi memang waktu itu saya minta sama sekolah mereka, kebetulan mereka sekolah di Makarios kan. Saya minta tolong dimaklumi bahwa mereka tidak akan ikut online dulu, karena saya benar-benar ingin mereka relax, tidak pusing sama urusan tugas, harus menuin deadline. Jadi mereka aktivitasnya begini ya. Buat art and craft, kadang-kadang mereka bermain, nonton gitu. Itu yang buat mereka mungkin cepat healing gitu ya. Karena mereka tahu kondisi mereka bahwa mereka terkena COVID. Oh, oke. Slide selanjutnya apa nih? Udah sih, itu aja. Mungkin ya semoga ini bisa jadi sharing lah jadi berkat juga buat teman-teman yang lain yang mungkin merasakan hal yang sama. Oke, puji Tuhan ya. Ini adalah satu kesaksian juga dan tips juga bagi mereka yang anak-anaknya terpapar COVID dan harus tinggal serumah. Nah, inilah yang dilakukan oleh Mem Sally ya, dengan tetap menjaga kondisi tubuh kita sendiri, ya, kondisi tubuh yang negatif, dan juga harus kasih asupan buat yang positif ya. Dan puji Tuhan nggak menular kepada ibunya ya. Waduh, kalau ibunya kena juga kasihan anak-anak ini ya. Iya, itu yang saya jaga. Kalau sampai saya kena juga, aduh gimana lah anak-anak di rumah. Tapi puji Tuhan aman. Sampai terakhir pun masih negatif. Ya, God is good ya. Tuhan itu sungguh baik ya, menjaga dan melindungi. Baik, kita akan dengarkan dulu sebuah lagu lagi, dan setelah itu kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Jo Laluyan. Namun saya juga mau sebelum Bapak Jo Laluyan, nanti saya minta Dr. Rudi Satigi untuk bergabung bersama-sama dengan Mem Sally dan Saudara Jo ya. Kita dengar dulu sebuah lagu ya, tolong diputar, Christine, Mem Sally, nanti kita kembali lagi ya. Iya.
Ini lagu-lagu yang diputar ini adalah dinyanyikan oleh istri dari Saudara Jo Laluyan. Beliau juga positif COVID, tapi kita lihat luar biasa mau menyanyi memuji Tuhan ya. Tarik aku ya Yesus dekat ke salib-Mu, air hidup Golgota alirkan padaku. Disalib itu kemuliaan hingga di seberang sungai dapat perhentian dekat salib-Mu Yesus, ku dapat rahmat-Mu, cahaya dari sana menerangi aku. Disalib itu kemuliaan hingga di seberang sungai dapat perhentian. Disalib itu kemuliaan hingga di seberang sungai dapat perhentian. Puji Tuhan, terima kasih. Wah, Saudara Jo Laluyan mukanya berseri-seri ya menyaksikan lagu pujian dari istri tercinta. Ya, Saudara Jo Laluyan boleh di-unmute. Kita mau mendengarkan kesaksian ini. Selamat sore, selamat Sabat. Iya, selamat Sabat. Bagaimana? Selamat Puji Tuhan deh ya, selamat Sabat boleh baik-baik saja ya. Sehat-sehat sekarang. Amin. Amin, puji Tuhan. Saya tuh di dalam list acara kita setiap sore ini, namanya Brojo kami doakan terus. Kami doakan. Amin. Sekarang boleh sama-sama mau mendengarkan kesaksian bagaimana ini ceritanya. Mungkin habis honeymoon jadinya ya. Amin.
Jadi, Baik, selamat sore saudara-saudaraku sekalian. ya. Selamat Sabat para penonton yang bergabung di acara Zoom sore ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Peggy yang sudah mengundang. Ya. Bahkan ini adalah yang kedua kali. Tempo hari pernah mengundang pada waktu saya masih di rumah sakit. Iya. Hanya ada gangguan teknis, jadi tidak bisa gabung. Mhm. Baik, saya mau perkenalkan tadi yang menyanyi adalah istri saya, namanya Diana Manaroinsong. Oh, Diana Manaroinsong. Iya, memang sengaja saya tidak menyebutkan supaya disebutkan oleh istri Ya, langsung. beliau itu adalah pegawai negeri sipil yang masih aktif di Provinsi Sulawesi Utara di Manado. Dan Oh, dia pelayanan di gereja sekarang dia adalah Ketua Bakti Wanita Advent Jemaat Sario Pionir di Manado. wow. Luar biasa ya. Ibu Diana. Baik, saya akan cerita sedikit mengenai pengalaman pencobaan yang berat bagi kami. Di tahun ini sebetulnya kita bersuka cita. Ya. Oleh sebab hampir 10 tahun saya ini menduda. Lalu Tuhan sudah berikan saya pendamping, Diana Manaroinsong tadi. Kami menikah tanggal 4 Oktober yang lalu di Denpasar, Bali. Nah, kemudian di bulan yang sama, bulan Oktober, tanggal 20 kami berkesempatan untuk menikahkan putri kami. Namanya Christine Jelita Putri Kawinda di Manado. Di Manado. Yang Dari Bali. tanggal 25 kami bikin acara di Manado itu namanya Balas Gereja di Girian Bitung, Sulawesi Utara. Memang ini adalah pekerjaan yang sangat padat dan melelahkan. Kemudian sukacita juga tanggal 31 Oktober saya merayakan ulang tahun yang ke-67. Wah. Nah, di sini mulai terasa, Ibu Peggy, bahwa pada waktu itu saya sudah tidak enak badan. Rasanya Sejak kayak badannya. tanggal 28 itu saya sudah mulai flu dan pilek. Oh, oke. Di mana saya sudah paling takut adalah kena flu dan pilek karena lama akan sembuhnya. Di situ saya sudah coba obat-obatan macam-macam tetapi tidak menolong. Nah, yang jadi permasalahan bagaimana saya mau pulang ke Jakarta dengan kondisi demam. Lalu kebetulan anak kita yang bungsu yang di Manado, Christopher Putra, dia juga seorang dokter. Lalu dia bilang, minum aja paracetamol supaya lolos di airport. Pemeriksaan temperatur badan. Betul, saya minum paracetamol sebelum berangkat dan lolos selesai sampai di Jakarta. Tetapi itu sudah menggigil, sudah nggak enak. Jadi rupanya hal yang sama juga dengan istri sama kejadiannya. Gejalanya sama, bahkan dia batuk-batuk. Saya belum batuk-batuk. Kemudian berikutnya tanggal 3, Diana istri saya dia ada acara seminar di Bandung. Saya tidak sempat jemput tapi dia langsung pergi. Begitu kita ketemu hari Jumat, dia pun sudah parah. Sudah batuk-batuk. Tidak lama hari Minggunya dia pulang. Saya Seninnya tanggal 6, tanggal 7 November, saya pergi ke puskesmas. Minta untuk diswab. Setelah berobat berkali-kali balik tidak diswab, akhirnya saya juga pergi swab. Yang herannya, anak saya pun Dwight, bersamaan waktunya, dia pun terkena gejala. Tapi gejala dia lebih ringan. Nah, dia punya gejala adalah, dia kalau malam demam, siang normal. Tetapi dia punya penciuman sudah hitam. Sudah tidak bisa mengendus bau apapun. Nah, ini saya pikir udah kita sama-sama aja ke puskesmas. Lalu kita minta swab di situ. Tapi sebelum itu, beberapa hari sebelumnya sudah muntah-muntah. Oh, yang muntah-muntah. Sudah panas, saya sudah muntah, sudah nggak enak makan, sudah segala macam. Akhirnya kita putuskan setelah kembali dari puskes sudah swab, tapi karena puskesmas hasilnya masih menunggu 4 hari, lalu kita putuskan dengan Dwight, marilah kita cari rumah sakit. Saya bilang kalau rumah sakit yang saya kenal yang baik adalah Rumah Sakit Advent Bandung. Saya bilang gitu. Dia bilang jauh benar Pak, ya harus kita ke sana supaya kita lebih secure. Saya bilang bukan yang lain tidak secure, tapi ini hati seretnya ke sana. Lalu keesokan harinya hari Selasa, saya diantar ke instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Advent Bandung, bertemu dengan Dr. Alvin Rantung, dan Dr. Alvin katakan, Om Ju mesti dirawat sekarang.
begitu juga Dwight, anak saya. Kami menunggu kamar, kami tiba jam 2 siang hari Selasa, tanggal 10 November, lalu persiapan sore itu, malam itu akhirnya kami dapatkan kamar, satu kamar berdua dengan anak saya. Keadaannya Di bagaimana, hari yang Pak Jo? Keadaannya bagaimana? waktu itu saya sudah parah, Oh. sudah betul-betul saya pada waktu itu dites oksigen, itu saturasinya sudah tinggal 82. Lalu saya punya napas sudah sengal-sengal, sudah kehabisan nafas. Pada waktu di UGD seorang perawat memberikan saya oksigen bantuan yang berbentuk masker yang ada balonnya. Dia bilang, Bapak pakai ini adalah 4 kali lebih kuat dari yang Bapak hisap supaya menolong Bapak bernafas dengan normal. Baru saya agak normal gitu. Tetapi sebetulnya dada saya sudah sesak. Saya sudah batuk-batuk, sudah panas, sudah nggak karu-karuan ini badan rasanya. Berbeda dengan anak saya Dwight. Dia masih biasa-biasa saja, tapi dia demam. Tapi karena dia orang muda, dia lebih sehat. Dia lebih sehat. Jadi kami digiring, masuklah akhirnya kami masuk ruang isolasi di gedung Bougainville lantai 4 di situ. Di mana seluruh perawat, seluruh para medis di situ menggunakan APD yang lengkap seperti astronot semuanya. Kami tidak mengenal. Pada hari yang sama, istri saya pun dibawa ke rumah sakit di Manado. Rumah sakit Malalayang Manado. Lalu dia pun diisolasi bersamaan gitu. Setelah diperiksa paru-paru saya, anak saya juga diperiksa paru-paru saya, ternyata saya sudah kena yang namanya, katanya istilah itu, pneumonia paru-paru. Jadi napas saya sudah sengal-sengal, bernapas sudah susah, dipakai itu oksigen yang besar, hampir-hampir tidak menolong, tetapi saya berusaha sekuat tenaga supaya jangan sampai saya ke ICU. Karena kalau saya sampai di ICU, maka saya akan dimasukkan selang atau ventilator sampai ke paru-paru. Itu oksigen akan ke situ, tidak bisa kemana-mana. Dengan demikian saya akan pakai kateter, pakai popok, pampers dan lain-lain. Saya tidak bisa bergerak. Kemudian yang paling susah, jangankan ICU, di ruang rawat biasa saja kita tidak bisa dibesuk, tidak bisa dikunjungi. Oleh sebab itu paling penting di situ adalah kita harus punya handphone supaya kita bisa berkomunikasi. Pada waktu itulah, pada waktu kami dirawat, istri saya dirawat di tempat yang lain bersamaan, banyaklah para sahabat, keluarga, kerabat memberikan support dengan doa. Bahkan Ibu Peggy juga sudah sampaikan dengan doa, gitu ya. Banyak orang juga donatur-donatur memberikan mengirimkan saya obat-obatan. Ada obat-obatan yang dikirimkan sama saya. Ya, lalu ada juga ini yang saya pikir nih bagus sekali. Ini obat ini ya. Ini adalah katanya biasa dipakai di rumah sakit yang lain. Lalu ada juga orang yang memberikan yang demikian ya supaya meringankan. Lalu ada juga yang begini. Ini semuanya adalah donasi, Bu Peggy. Saya tidak bisa beli. Saya juga tidak tahu obat-obat ini apa. Tetapi konsumsi itu semua. Ya, kan syaratnya ini katanya jangan bersamaan dengan obat-obat dokter. Jadi harus ambil waktu setengah jam kurang lebih baru minum. Tetapi kita bingung mau minum bagaimana. Sedangkan kita 24 jam infus. Itu kan obat dokter. Infus. Tapi saya masukkan juga, saya minum apa saja. Yang namanya obat atau herbal ini semua yang saya tunjukkan tadi bentuknya adalah herbal. Oleh karena itu pada waktu saya taruh di meja di ruang rawat, dokter tengok pun dokter tidak pernah tanya, dokter tidak pernah menegur, melarang dan sebagainya karena mungkin dia lihat ini herbal. Jadi saya minum saja. Jadi yang saya lihat di sini Ibu Peggy, betul-betul kita sangat menderita. Selain penyakit ini akan membunuh kita pelan-pelan, kita tidak sadar. Napas kita tuh sudah sengal-sengal. Itu kalau kita memang hal paling buruk itu ya sudah kita tidak tertolong, nggak akan lewat begitu saja. Itu penyakit sangat kejam ya.
dia meramas kita punya pernapasan dada sini. Saya sangat menderita, bahkan kalau saya batuk sampai orang bilang talipa-lipa atau sampai terguling-guling, tidak berhenti kalau saya batuk, ya berkali-kali saya batuk demikian parah sampai keluar keringat busa dan semuanya dari mulut karena saking capeknya kita batuk. Oleh karena itu jangankan kita untuk bergerak beraktivitas lain-lain, kita berbicara pun hampir-hampir tidak mampu. Kita untuk ke toilet pun berjalan hampir tidak mampu, bukan karena apa, tapi sepertinya pekerjaannya berat sekali. Napas kita sengal-sengal. Saya mau sikat gigi saja jaraknya 2 meter dari tempat tidur. Capeknya luar biasa. Betul-betul capek. Tiba-tiba kita malam hari sekujur badan ini basah dengan keringat. Ya, setelah obat-obatan masuk itu berkeringat luar biasa sampai perawat itu bolak-balik memberi pengganti pakaian saya. Jadi saya salut sekali dengan Rumah Sakit Advent ini, bukan karena ini medianya Rumah Sakit Advent, tetapi saya melihat bahwa pelayanan di sini begitu total. Kenapa total? Perawat tidak ada henti-hentinya bolak-balik mengukur kita punya kondisi badan, mulai dari saturasi oksigen, tensi, begitu juga temperatur, suhu badan, dan menanyakan apa keluhannya, bagaimana dengan oksigennya, dan sebagainya. Begitu juga para dokter yang merawat. Saya ingat dokter itu ada 3 di situ. Yang pertama ada spesialis paru-paru, ya. Yang kedua adalah internis. Yang ketiga ini ada Dokter Rudi Satigi. Ada juga mungkin di forum ini. Terima kasih dokter sudah merawat saya. Jadi kalau mereka tidak memperkenalkan nama mereka, saya tidak kenal mereka. Apakah mereka perawat atau dokter. Semuanya sama bajunya. Seperti di angkasa luar, Bu Peggy. Oleh sebab itu, kalau kita sendiri dirawat, betul-betul itu mencekam dan menakutkan. Karena ini nuansanya putih semua. Lalu kita bayang-bayang yang mengerikan tentang COVID. Karena COVID ini adalah penyakit yang sangat menakutkan. Prestasinya untuk membunuh para penderita itu menakutkan. Hanya saja saya mendengar kabar dari para sahabat saya. Katanya Rumah Sakit Advent Bandung ini adalah rumah sakit yang prestasi menyembuhkannya sangat baik. Puji Tuhan ya. Orang COVID yang masuk situ, yang sembuh itu banyak sekali. Amin, amin. Mereka bilang, oh banyak. Beda dengan rumah sakit lain mungkin begitu. Jadi saya pikir, saya ini termasuk berat memang. Lalu saya harus akui Bu Peggy dalam kesempatan ini bahwa ini adalah salah satu dosa saya, dosa yang saya simpan sejak dahulu. Jadi ini memang kesaksian ini di sini intinya. Bahwa saya dulu adalah perokok yang berat, Ibu Peggy. 25 atau 30 tahun yang lalu saya sudah berhenti merokok. Saya sudah berhenti merokok, tapi memang saya berat. Akibat daripada merokok ini, inilah paru-paru saya yang terganggu. Jadi si COVID itu menyerang paru-paru saya yang sudah ada bekas-bekas nikotin di situ. Itu yang memperberat saya. Bahkan sampai pun saya mau pulang, saya pun napas masih sengal-sengal. Sekarang pun belum terlalu enak. Karena menurut dokter paru-paru yang merawat saya, dia bilang, Pak, Bapak ini kena COVID begini dengan paru-paru demikian, sama dengan saya merawat orang yang kena TB bertahun-tahun. Jadi perlu lama penyembuhannya. Karena itu Bapak harus sabar. Pasti akan sembuh walaupun tidak akan 100%. Gitu. Jadi puji Tuhan, Ibu Peggy. Bagaimanapun juga kita ini sudah berjuang untuk berusaha supaya kita selamat. Dan yang paling puji Tuhannya di dalam kemalangan ini, anak saya juga malang, anak saya ada di samping saya. Ada apa-apa, bisa komunikasi. Ya, saya bisa bertanya kepada beliau, gimana sih A, si B, si D, dan lain-lain. Karena dia keadaannya seperti biasa, jadi dia santai-santai aja di sampingnya. Saya lihat dia, ini orang COVID tapi begini. Lalu selama saya dirawat 24 hari di Rumah Sakit Advent Bandung, 3 kali saya di swab, 3 kali positif. 3 kali positif.
1 kali negatif, 3 kali positif, terakhir negatif. Oh, puji Tuhan. Iya. Waktu saya pulang negatif ya. Jadi karena 24 hari saya sudah dirawat, sudah bosan rasanya. Nah, lalu dokter mengatakan bahwa kalau sudah lewat, Bapak sudah lewat masanya ini. Jadi sudah bisa pulang. Oh. Nah, jadi saya pulang, lalu saya isolasi mandiri, Bu. 14 hari. Sekarang sudah lewat, tidak ada gejala, tidak ada keluhan, dan saya sudah dinyatakan sembuh kalau sudah demikian. Saya minggu yang lalu kontrol, kembali saya berhadapan dengan dengan Dokter Edi Taliwongso, dia mengatakan, Pak Jo, Bapak sudah sembuh. Karena selama periode 14 hari, tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi gejala-gejala, itu sudah sembuh. Begitu juga Dwight, anak sudah sembuh. Puji Tuhan ya. Ibu Peggy, yang saya mau sampaikan di sini adalah, banyak sekali yang saya tahu, anggota gereja Mahasiswa Advent Hari ke-7 yang masih merokok. Bahkan ada juga yang mungkin sudah berhenti. Hati-hati. Itu yang memberatkan kita punya paru-paru kalau sampai kita kena COVID. Ini berbeda dengan anak saya yang masih fresh, dia tidak ada masalah. Berbeda orang, Ibu Peggy tahu pada waktu saya mau diantar pergi ke ronsen, keluar kamar, saya dinaikkan ke dalam satu kursi roda yang tertutup seperti astronot, tertutup plastik. Duduk, di samping saya, anak saya juga mau foto ronsen, dan ada seorang bapak yang berumur 68 tahun. Dia berjalan. Lalu si bapak ini juga COVID sama-sama. Lalu dia bilang begini sama saya, Pak, dia begini, Om, santai aja Om, pasti sembuh, santai aja. Lalu saya tengok dia, kok dia seperti orang sehat-sehat aja. Lalu saya tanya, Bapak umur berapa? 68 tahun loh. Dia lebih tua dari saya. Di situ saya terus bangkit. Oh, dia bisa bicara begitu sama saya. Saya harusnya lebih bisa dari dia. Tapi dia jalan kaki, saya pakai kursi roda. Besoknya itu orang keluar, sembuh, pulang. Jadi saya pikir, masa dia bisa sembuh, saya enggak. Saya juga harus kuat. Ya. Jadi saya teringat, selama saya berada di rumah sakit itu, saya teringat kata-kata Dr. Alvin. Dr. Alvin Rantung dan Ibu Grace pernah juga datang, selalu datang berkunjung dan mendoakan, dan selalu dia kasih saya ayat di dalam Amsal 17 ayat pasal 17 ayat 22, Ibu Peggy. Di dalam begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Dia bilang semangat, Om Tu. Semangat katanya. Bergembira saja katanya. Nah, jadi saya pikir ya betul juga. Saya coba bergembira. Nah, jadi saya mau simpulkan saja dalam sedikit, nanti Ibu boleh bertanya lagi kalau ada waktu. Yang pertama, kita harus tetap semangat. Yang kedua, kita harus selalu berdoa minta pertolongan dari Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita harus optimis bahwa kita akan sembuh. Amin. Kita ikuti semua peraturan di rumah sakit, ikuti semua petunjuk dokter, ya, kita akan sembuh. Lalu ada ayat di sini penutup yang saya mau sampaikan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa ke kemenangan. Amin. Jadi dengan ayat Alkitab ini, saya sampai, jangan takut COVID itu, bisa dikalahkan. Amin. Kita harus hadapi COVID itu. Sekarang ini, sore ini, saya mendapat berita. Ya, keponakan saya, mertuanya sekarang lagi masuk di ICU, di salah satu rumah sakit di Jakarta, minta donor darah B, darah O. Kebetulan kami berdua darah O. Tapi udah pantas kami berdonor atau belum, saya tidak tahu. Jadi saya bilang, jangan kita takut. COVID itu bisa dikalahkan. Jangan kita cemas, karena kita punya Tuhan. Amin. Dan kita harus gembira. Ya. Kalau kita terduduk, lalu kita mengelamun, lalu merasakan sakit, maka kita akan hanyut di bawah sakit. Oleh sebab itu, puji Tuhan. Terima kasih Bu Peggy. Dalam kesempatan ini saya mau bersaksi, kalau Anda yang masih makan, minum, dan yang aneh-aneh, apalagi merokok, stop.
Itu akan memberatkan kita semuanya. Ini adalah hal yang paling penting karena COVID ini entah kapan mau berhenti. Terima kasih Bu Peggy. Iya, Sekian. Bung Jo. Wow, ini luar biasa. Kesaksiannya luar biasa. Jadi saya mau panggilkan dulu ini Dr. Rudi Satigi. Dr. Rudi boleh bergabung bersama kami dengan Ibu Diana ya. Saya mau bicara Ya, dokter, selamat sore, selamat sahabat. Ya, selamat sore, selamat sahabat, Bu Peggy, Ya. Pak Laluyan, Pak Laluyan, Ibu Sally ya. Ibu Sally. Ya, selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat dokter. Ya. Sebelum dokter Satigi nih sedikit aja saya mau tanya kepada Ibu Diana. Ibu Diana waktu kena pertama itu rasanya gimana? Sama nggak dengan Pak Jo? Gejalanya sama nggak? Selamat sahabat. Ya. Terima kasih. Saya memang cuma merasa demam dan saya masih beraktivitas, tapi saya merasa demam waktu 1 hari sebelum saya mengikuti kegiatan di di Bandung, ada kegiatan Kementerian Pendidikan. Saya salah satu utusan sebagai fasilitator daerah untuk asesmen, dan kami memang kerja jadwal sampai jam 10 malam, tapi saya kerja sampai jam 1. Jadi saya kurang istirahat, sehingga saya belum ada batuk itu. Nanti saya ke Jakarta selesai tanggal 6 kegiatan, dari tanggal 3 saya ke Jakarta karena suami batuk. Saya sudah jaga jarak sedikit waktu itu. Di rumah saya jaga jarak. Kemudian saya harus tiket kami dari kementerian, saya harus pulang tanggal 8. Saya kasih tahu ke suami saya mau reschedule tanggal 10 karena mau bawa dulu mau periksa dulu hari Senin. Tapi karena saya juga sudah mulai ada demamnya. Ya, sudah ada akhirnya sudah ada batuk dan demam. Nanti mulai tanggal 7 saya batuk. Tanggal 7 setelah saya di Jakarta. Kemudian suami bilang jangan reschedule, berangkat pulang saja ke Manado tanggal 8 karena semua fasilitas saya ada di Manado. Akhirnya saya tidak jadi reschedule karena saya juga email ke Garuda balas harus kalau mau reschedule harus datang ke kantor, sedangkan itu hari Sabat. Saya nggak bisa pergi karena Dwight anak dan suami lagi sakit, sehingga saya pulang hari Minggu. Setelah pulang sampai di rumah Manado, anak saya yang dokter, dia kasih tahu kenapa mama enggak kasih tahu. Saya bilang mama sakit, makanya enggak perlu merepotkan. Dia langsung pakai APD di rumah. Langsung pakai APD, dia periksa saya. Dia bilang mama saturasi oksigen 85. Jadi harus berangkat ke rumah sakit. Saya bilang mama cuma capek. Jadi buatkan mama bubur rebus telur, dia bikin. Besoknya dia ke rumah sakit, dia jaga. Dia pulangnya dia cek, dia bilang harus pergi ke rumah sakit. Saya juga tidak mau. Tapi nanti hari Selasa dia bilang mama mau tidak mau atau mama tidak mau atau bagaimana, tetap saya bawa ke rumah sakit. Itu anak saya yang dokter tahu, karena waktu saya mau melangkah ke toilet, saya enggak bisa melangkah lagi. Sudah lemah. Berapa lama di rumah sakit jadi waktu itu? Saya 12 hari. Oh, 12 hari. Anak saya sebenarnya mau tugas pelayanan di konferensi Manado untuk seminar kesehatan di KKR, tapi dia langsung telepon di panitia bahwa sama-sama pelayanan, tapi yang prioritas mama dulu. Jadi dia tidak melaksanakan tugas, dia bawa saya ke rumah sakit. Kemudian saya di ronsen. Waktu saya di ronsen dilihat bahwa di paru-paru saya ada lendir. Ada lendir, jadi bahwa saya mengalami pneumonia. Tapi tidak tahu akibat virus atau bakteri. Sehingga saya harus diisolasi. Nah, anak saya meminta kepada dokter jangan saya harus isolasi di dalam ruangan sendiri, jangan ada teman.
Jangan ada teman yang sakit. Walaupun kami mau bayar lebih, tapi dia minta saya jangan digabung. Karena saya belum sampai ke suspek. Sehingga saya diisolasi, memang benar pakai kamar VIP yang sendiri, sehingga tidak boleh kontak dengan teman yang sakit. Jadi keluarga juga tidak bisa, yang hanya bisa dihubungi anak-anak saya yang belum menikah tapi sudah dokter. Kemudian saya diisolasi, demam saya 3 hari sudah habis. Saya demam di rumah sakit 3 hari, sudah tidak demam lagi. Tetapi waktu hasil swab saya yang pertama saya negatif, yang kedua juga saya negatif hasil swab. Jadi kesimpulan dokter bahwa saya adalah infeksi di paru-paru karena bakteri. Tetapi saya sudah diperlakukan seperti COVID selama 10 hari, seperti pasien COVID. Kami dengan suami dan anak cuma bisa video call, saling menguatkan. Saya kasih tahu suami, kuat. Orang Nado bilang, bak kuat. Dia bilang juga ke saya, bak kuat. Setelah selesai telepon baru nangis. Tapi jangan tidak mengeluarkan air mata di saat saling telepon, kita bercanda. Tapi selesai itu kita nangis karena kalau suami ada 2 di samping, saya sendiri nggak bisa. Dan keluarga semua telepon saya marah kepada anak saya, dokter. Kenapa anak saya memasukkan saya di rumah sakit dan diperlakukan seperti itu? Saya bilang kamu tidak tahu nanti jawabannya kalau saya sudah sembuh. Akhirnya setelah hari ke-10 hasil swab kedua negatif, saya dipindahkan ke ruang rawat yang biasa. Dan hari ke-12 saya boleh pulang, dan itulah yang menjadi pemicu kesembuhan suami dan anak Dwight, karena saya sudah bisa pulang dan tidak terkena COVID. Walaupun sudah diperlakukan seperti pasien COVID. Tetapi perkembangan di pelayanan di rumah sakit Advent tiap hari diberitahu oleh suami. Baik dia punya makan, dia video call. Dia bilang, saya kasih tahu, kamu makanan kamu enak. Ini aku makan seperti ini. Semua rebus-rebus, tapi makanan di rumah sakit Advent ternyata enak banget. Biar sakit enak, cepat sembuh. Pelayanannya bagus. Jadi saya tidak khawatir walaupun saya tidak ada di samping. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Diana untuk kesaksiannya. Sekarang saya mau bincang sedikit ya Dokter Rudi ya, karena waktu juga kita udah harus mendoakan. Ternyata saya lihat list doa ini panjang sekali. Jadi rasanya kita harus doakan mereka ini panjang sekali. Nanti Pendeta Daniel Rampen akan berdoa saat ini. Dan bagi Bapak Ibu yang masih ada nama-nama yang akan didoakan, boleh tulis di chat supaya Pendeta Rampen bisa membacanya dan kita sama-sama setelah ini akan bersatu hati untuk berdoa bagi mereka yang sakit. Dokter Rudi, ini tadi kita selama ini belum pernah ya tahu bagaimana merawat anak kecil yang sakit ya. Dan tadi kan Dokter Rudi sudah dengar kesaksian dari Ibu Sally ya, bagaimana dia mengurus anaknya yang positif. Kemudian juga kita lihat bagaimana Saudara Jo begitu tersiksanya waktu dia sakit. Wah, napasnya setengah sampai saya capek dengerinnya ya. Nah, waktu itu Dok, gimana nih menurut Dokter Satigi nih untuk anak-anak yang sakit kena COVID itu, halnya seperti itu ternyata hanya dengan kasih dia bermain, tidak stres, mereka lekas sembuh. Dan juga apakah sama perlakuannya dengan kita terhadap orang dewasa seperti yang Saudara Jo tadi berikan kesaksian. Dan juga obat-obatan Dok. Jadi dari rumah sakit obat, kemudian ada obat-obat tambahan yang tadi, gimana tuh menurut Dokter Rudi? Oke, terima kasih. Selamat sahabat untuk semuanya. Memang saya khusus merawat pasien yang dewasa. Tetapi di dalam pengalaman setiap hari dalam merawat pasien, jadi saya merawat ada beberapa keluarga ya yang pernah dirawat di rumah sakit Advent, di mana ibunya positif dan kemudian anak-anaknya yang positif.
ada satu keluarga yang positif, bapak, ibu, dan anak-anaknya semua yang positif. Dan perlakuan untuk pengobatan terhadap pasien dengan COVID, saya rasa sama saja ya. Dia punya prosedurnya, dia punya obat-obatannya sama saja. Isolasi dan kemudian diberikan obat-obatan. Yang menarik kalau di anak-anak, biasanya kalau anak-anak kan sistem imunnya baru mulai berkembang ya, jadi mulai terjadi pertumbuhan bersama-sama dengan pertumbuhan, maka sistem kekebalan tubuhnya juga bertumbuh bersama-sama. Dan biasanya pada anak-anak hanya akan mendapatkan gejala ringan saja. Jadi selama yang saya lihat, karena dirawat satu ruangan, ya kadang-kadang ikut memeriksa juga. Jadi biasanya mereka gejalanya ringan saja. Ya mungkin karena daya tahan tubuhnya yang bagus, yang sementara berkembang. Beda dengan orang tua, daya tahan tubuhnya sudah mulai menurun. Jadi itu bedanya dengan. Jadi sama-sama termasuk risiko tinggi di sini, apakah anak-anak ataupun orang tua. Satu baru mulai berkembang, satu sudah mulai menurun. Tapi kalau kita melihat dari gejala-gejala yang timbul baik dari Ibu Seli tadi, kemudian dari Pak Laluyan, jadi memang pertama didahului dengan infeksi saluran napas. Jadi kalau pasien COVID biasa akan datang kepada dua keadaan. Yang pertama yaitu tanpa gejala, dan yang kedua adalah dengan gejala. Dengan gejala itu bisa ringan, kemudian dalam perkembangannya bisa tetap ringan atau bisa menjadi sedang, berat, dan kritis dalam perjalanannya, tergantung kondisi tubuhnya, tergantung penyakit penyerta di dalam tubuhnya. Ini bisa seperti itu ya. Jadi makanya kalau ada pasien dengan infeksi saluran napas akut dalam keadaan pandemi COVID seperti ini, maka semuanya pasien itu disuspekkan ya, suspek COVID. Apalagi kalau sudah ada tanda-tanda pneumonia ya, seperti Ibu Diana ya, Manaroingsong ya. Jadi ada tanda-tanda pneumonia, maka akan lebih ya, jadi suspek. Jadi mestinya Ibu Seli mungkin anaknya sudah disuspek COVID karena sudah gejala sakit tenggorokan. Maka dalam perjalanan penyakit kalau ringan mungkin masih dalam batas infeksi saluran napas atas, tenggorokan, mungkin masih gejala ringan, maka pertama mungkin kasih obat, nanti belum ada penyembuhan baru kemudian dilakukan pemeriksaan. Tetapi karena Ibu Diana tadi sudah menderita pneumonia, nanti kemudian langsung dirawat ya karena ada pneumonia. Tapi tetap sama-sama suspek, baik dia infeksi tenggorokan, baik dia sudah kena pneumonia, sama-sama suspek. Dan dalam perjalanan penyakitnya, perawatannya dilakukan pemeriksaan. Jadi seperti Ibu Diana tadi dilakukan pemeriksaan 2 kali ya, pemeriksaan dan negatif. Jadi kalau negatif itu setelah suspek dan negatif itu dinamakan discarded ya, discarded ya, itu istilahnya. Jadi bisa disingkirkan ya penyakit COVID-nya. Tapi kalau nanti jadi positif itu confirm namanya, confirm ya. Jadi positif. Jadi positif COVID, jadi penderita COVID. Nanti kalau kemudian sudah positif dan kemudian negatif lagi seperti Pak Laluyan, jadi sembuh namanya. Jadi itu perbedaan istilah yang kita gunakan ya. Jadi kalau suspek kemudian tetap negatif itu discarded. Kemudian kalau yang suspek kemudian jadi positif itu confirm. Kemudian suspek positif kemudian negatif itu bisa sembuh ya dari penyakit. Oke, baik. Dan mengenai terapi tadi, Iya, terapi.
memang ada banyak terapi ya. Memang dulu waktu ada perawat ya bilang, "Dok, ini ada obat dari Pak Laluyan, Afimak." Saya bilang, obat apaan itu? Ya katanya obat herbal. Ya udah pakai aja kalau ada ya. Jadi Afimak ya kalau tidak salah namanya ya, Afimak. Jadi itu termasuk herbal, tumbuhan ya. Ya, tapi memang mungkin belum ada uji klinis tentang obat itu, tetapi sudah banyak yang menggunakan. Kemudian ada lagi yang baru-baru sekarang yang lagi tren sekarang lagi, ivermectin, obat cacing ya, obat cacing. Jadi ada beberapa pasien yang cuma nelpon ke saya menanyakan. Nah, kalau ivermectin, obat cacing itu sudah banyak yang menggunakan dan luas, mungkin hampir di seluruh dunia banyak menggunakan itu, dan ada uji klinisnya, walaupun masih sedikit, tetapi itu memang belum masuk di guideline ya dari pengobatan COVID. Jadi ada obat-obat yang bisa digunakan, obat-obat yang masih masuk dalam kategori herbal medicine, ada obat yang sudah disebutkan sebagai obat, tetapi belum dalam proses uji klinis untuk COVID, tetapi juga sudah banyak digunakan mungkin dalam tahap penelitian. Karena kalau sekarang minggu lalu saya mengikuti acara webinar, maka obat yang paling itu digunakan sekarang. Jadi kalau dari antivirus misalnya remdesivir itu yang paling nomor 1 yang dianjurkan. Dan kemudian obat yang kedua paracetamol, obat sakit kepala, obat panas dan lain. Dan kalau dia sudah mulai masuk kepada sistem, jadi sudah 10 hari sakit tetapi masih ada gejala-gejala, sudah menuju ke immunoclearance, jadi sudah sistem imunnya sudah terbentuk, baru kita boleh kasih dexamethasone. Dexamethasone, dan bisa ditambahkan obat-obat imunoterapi yang lain. Jadi kalau disimpulkan cuma empat obat itu saja yang ditujukan untuk penyakit COVID, tentunya di samping obat-obat penunjang yang lain seperti vitamin-vitamin yang sudah sering kita dengar, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan mungkin makanan yang lain. Jadi mungkin itu sementara tambahan. Iya. Oke. Dok, ini sebetulnya masih banyak yang kita mau tanyakan juga sehubungan dengan kan Saudara Jolali itu sosok dan sebagainya ya. Tapi ini waktunya sudah harus tutup sabat ini. Jadi nanti iya, kita mau dengar renungan dulu ya, Dok ya. Terima kasih banyak Dr. Rudi ya. Terima kasih. Dan kita akan sebetulnya kita akan doakan semua nama-nama. Ini tadi saya lihat di chat nama banyak sekali. Biasanya doakan mereka dulu, nama-nama tersebut, kemudian dengar firman Tuhan dan doa tutup. Tapi berhubung waktu, maka sekarang kita dengarkan dulu firman Tuhan untuk tutup sabat. Setelah itu kita akan doakan sekaligus nama-nama tadi dan sekaligus doa tutup sabat ya. Bagaimana Pendeta Daniel Rampen? Kita supaya nama-nama yang akan didoakan ini semuanya boleh kita doakan. Jadi jadi saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Iya, ekornya dinilai juga. Dan itu juga ada juaranya. Oh, sorry, boleh di tambahan kupon. Sebentar, boleh di-unmute tadi suara-suaranya. Iya. Jadi ya kita akan dengarkan dulu ya. Karena sebetulnya tadi saya masih mau tanya, penasaran nih dengan kesaksian dari Saudara Jo bahwa dia sesak napas yang tersengal-sengal dan akhirnya sembuh. Nah ini nih tadinya Dr. Rudi mau saya tanyakan. Tapi sekarang kita akan dengarkan renungan tutup sabat dulu bersama-sama. Dan setelah renungan tutup sabat, Pendeta Daniel Rampen. WA aja. Iya, boleh di chat ya. Dan Pendeta Rampen setelah renungan boleh langsung doakan semua nama-nama yang ada di chat. Dan sekalian doa tutup sabat ya.
Silakan Pendeta Rampan, mari kita satukan hati mendengarkan firman Tuhan untuk tutup sabat. Baik, selamat sore, selamat sabat buat kita semua. Saya merupakan satu sukacita boleh bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian pada sabat sore hari ini. Terima kasih kepada Ibu Peggy Iskandar yang sudah memberikan waktu bagi saya untuk membawakan renungan pada sabat sore hari ini bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Kalau mendengar kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan tadi, baik oleh Ibu Seli, apalagi oleh Om Jolaluyan, Ibu Dayan Manarinsong, sepertinya itu sudah jauh lebih menguatkan daripada renungan yang akan saya bawakan pada sore hari ini. Karena kesaksian-kesaksian itu sungguh luar biasa, bagaimana yang sekarang ditakuti oleh umumnya manusia itu mereka sudah kalahkan. Ya. COVID ini tentu satu momok yang menakutkan bagi banyak orang di seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia itu satu hal yang menakutkan. Tetapi mendengar kesaksian tadi yang sudah disampaikan, bagi saya pribadi itu sangat menguatkan ya, sangat menguatkan bahwa bagaimana mungkin saudara-saudara Om Jo, Ibu Dayan dan Ibu Seli bisa begitu santai, begitu bagaimana menyampaikan kesaksian pada saat sakit sehingga sekarang boleh sembuh. Tentu itu semua atas berkat dan pimpinan Tuhan. Oleh karena itu mungkin saya hanya ingin membawakan sedikit saja dari renungan firman Tuhan pada sore hari ini untuk menambahkan kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan tadi. Saya minta izin untuk share screen sedikit. Ya. Ya, mudah-mudahan terlihat. Ya, terlihat. Ya, jadi hanya sedikit saja slide ingin saya sampaikan untuk menambahkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa tadi sudah disampaikan, di mana renungan saya temanya pada sore hari ini adalah give up, menyerah, atau give all, serahkan sepenuhnya. Ya. Memang di dalam menghadapi penyakit atau apabila kita sedang dalam keadaan sakit, seringkali oleh karena penyakit itu begitu luar biasa, membuat kita menderita, kadang-kadang tidak jarang manusia yang merasa mau menyerah, aduh udah enggak tahan dengan sakit atau penyakit atau dengan penderitaan yang dihadapi, sehingga memilih untuk aduh sudahlah saya enggak tahan. Atau pilihannya adalah berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang mau terjadi ya terserah sama Tuhan. Dan inilah dua pilihan di dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar pada saat kita sakit, tetapi di dalam segala aspek kehidupan kita, selalu ada dua jalan, selalu ada dua pilihan yang harus kita pilih. Yang pertama adalah kita menyerah dengan keadaan kehidupan yang menyusahkan, yang menyakitkan di lingkungan kita, atau kita di dalam menghadapi kesusahan dan penderitaan itu, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari buku Yohanes pasal 9 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan, pada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Lalu pada saat mereka sedang melihat ada orang buta sejak lahir, murid-murid bertanya kepada Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jadi kalau kita lihat di dalam ayat ini, pada saat mereka melihat orang buta, dan dikatakan dalam cerita ini buta sejak lahir, yang terbersit di dalam pemikiran mereka adalah, oh orang ini, oh ini akibat dosa, ya, ini akibat dosa ini. Cuman yang masalah adalah dosa dia yang buta ini atau dosa dari orang tuanya.
Dan ini yang ada di dalam pemikiran murid-murid Yesus pada waktu itu. Siapa yang berdosa? Dan kalau kita berbicara tentang sakit, ya, berbicara tentang sakit, sebenarnya ini masalahnya di mana sih? Kalau sampai orang bisa sampai jatuh sakit, ya, apakah memang betul-betul seorang yang sakit itu oleh karena dosa dia, ya, atau ada sesuatu yang lain? Nah, mari kita lihat, apabila ada seorang yang sakit, apakah memang betul karena dosa? Dan kalau kita lihat, dosa atau kutuk itu penyebabnya adalah pelanggaran hukum Allah. Ya. Jadi kalau kita melanggar hukum Allah, tentu akibatnya adalah seseorang itu berdosa, atau bahkan seseorang itu kena kutuk. Lalu bagaimana dengan sakit atau bahkan kematian? Sudah jelas sebabnya itu adalah pelanggaran hukum kesehatan. Jadi oleh karena ada pelanggaran hukum kesehatan, maka seseorang itu menjadi sakit, atau bahkan yang terburuk adalah kematian. Atau kelalaian orang lain sehingga menyebabkan kita kecelakaan atau sakit. Seperti yang sudah disaksikan tadi, jelas bahwa Om Jo merasa lebih berat sakitnya oleh karena ada pelanggaran yang dilakukan masa lalu. Atau semua kita bisa terjangkit COVID oleh karena ada kelalaian orang lain yang mungkin mereka sakit tapi mereka tidak menggunakan masker, sehingga kita sangka mereka sehat padahal mereka sakit, sehingga kita pun terkena penyakit itu. Lalu kalau begitu kenapa sampai ada pemikiran bahwa orang yang sakit itu karena dosa atau karena kutukan daripada dosa itu sendiri? Rupanya ini berawal daripada Alkitab yang ditulis oleh pengalaman seorang hamba Tuhan yaitu Ayub, di mana orang Yahudi memiliki latar belakang bahwa setiap orang yang sakit itu karena dosa. Ya, mereka berpengertian atau berpandangan bahwa orang yang sakit itu karena dosa. Di dalam ayat-ayat tersebut di sana dikatakan bahwa pada saat mereka melihat Ayub, bahwa orang bisa binasa oleh karena mereka mempunyai satu kesalahan. Jadi karena orang itu mempunyai satu kesalahan, maka orang itu bisa binasa oleh karena kesalahan yang mereka sudah lakukan. Lalu di dalam ayat itu juga dikatakan bahwa jelas apa yang disalahkan oleh Ayub, mungkin ada sesuatu yang disalahkan oleh Ayub sehingga Ayub berdosa, sehingga Allah menolak Ayub. Kemudian banyak orang yang menderita oleh karena mereka melakukan kesalahan. Lalu kejahatan besar atau kesalahan yang tak berkesudahan itu juga terjadi oleh karena mereka melawan Allah. Jadi oleh karena latar belakang inilah yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman dulu, itulah yang terbawa sampai kepada zaman Yesus, sehingga di dalam pemikiran bahwa setiap orang yang sakit itu adalah oleh karena dosa. Izinkan saya menceritakan sedikit tentang pengalaman saya pada waktu tahun 2000 yang lalu, berarti sekarang tahun 2020 sekitar 20 tahun yang lalu. Ya, 20 tahun yang lalu saya itu pernah mengalami satu sakit yang berat yang boleh dikatakan secara manusia saya hampir mati. Tetapi puji Tuhan, Tuhan masih menyayangi saya sehingga sampai dengan saat ini saya masih dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Jadi saya pada waktu itu mengalami sakit berat, tetapi sakit ini sungguh mengherankan, sungguh menjadi tanda tanya. Kenapa? Oleh karena saya pada saat itu berada dalam kondisi fisik yang sangat sehat. Pada waktu itu saya masih berumur 26 tahun, bukan seperti sekarang ya, bukan seperti sekarang. Kalau saya boleh tunjukkan foto saya pada waktu itu, inilah foto saya masih muda, masih berat badan ideal semuanya. Tetapi saya kena satu sakit yang berat ya pada waktu itu. Jadi pada waktu itu saya baru pulang dari Manado. Setelah pulang dari Manado saya merasa nggak enak badan, saya merasa sakit perut. Anak saya baru berumur hampir 2 bulan. Ini terjadi bulan Maret tahun 2000. Dan saya merasa sakit di perut. Dan maaf kata saya tidak bisa buang air besar. Saya tidak bisa buang air besar dan saya sudah berobat ke rumah sakit di Jakarta, dikasih obat, tidak bisa sembuh. Saya berobat ke rumah sakit di Bekasi, saya juga tidak bisa sembuh, sehingga perut saya besar sekali dan sangat keras.
Sehingga akhirnya pada malam Sabat sore, saya berbicara sama istri saya, seperti saya harus ke Rumah Sakit Advent di Bandung. Karena dari kecil, saya kalau sakit selalu ke Rumah Sakit Advent. Karena memang saya lahir besar di Bandung ya, di Parompong. Jadi selalu yang menjadi tujuan saya kalau sakit itu Rumah Sakit Advent di Bandung, sampai dengan sekarang. Jadi waktu itu saya putuskan bahwa saya harus ke Rumah Sakit Advent Bandung. Karena ini udah nggak tahu, udah bisa buang air besar, perut udah besar, bengkak, sakit, nggak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya kita bilang, udah habis buka Sabat, kita harus segera berangkat ke Bandung untuk berobat di Rumah Sakit Advent. Tetapi begitu habis buka Sabat, saya sudah tidak tahan, perut rasanya sudah sangat sakit luar biasa. Sehingga akhirnya saya dilarikan ke satu rumah sakit di Bekasi, karena tidak jauh dari rumah saya di Bekasi. Dan sampai di rumah sakit, di foto abdomen 3 posisi, di foto tidak ada apa-apa. Ya. Tidak ada apa-apa yang terjadi dalam tubuh saya. Diperiksa darah, semuanya tidak ada apa-apa, semua sehat. Tetapi kenapa perut ini besar, bengkak dan luar biasa? Dokter mengatakan salah satu cara adalah di operasi besar, laparotomi ya, operasi besar. Dan akhirnya kita ya tanpa pikir panjang, namanya sudah kesakitan, ya dioperasi saja. Dioperasi, laparotomi beberapa jam, sampai hampir pagi baru selesai operasi. Dan Sabat pagi saya sadar dalam kondisi yang sangat lemah, dalam keadaan yang masih sakit, karena ternyata dokter tidak menemukan apa-apa. Dokter tidak menemukan apa-apa, sudah dioperasi, sudah dikeluarkan semua usus, boleh dikatakan secara orang awam saya katakan, sudah dikeluarkan semua usus, sudah turun mesin semuanya, tapi nggak diketahui sakitnya apa. Dan Sabat yang saya merasa sangat terpukul pada Sabat siang hari itu, ada anggota jemaat, saya menggembalakan salah satu jemaat di Jakarta, ada pada waktu anggota jemaat membesuk, bisik-bisik terdengar, dan saya dengar itu, mereka katakan, wah pendeta Rampen sudah berat, kelihatannya sudah lama. Waduh, itu betul-betul saya rasanya, wah berarti memang habislah sampai di sini. Dan saya berpuasa sampai 17 hari, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, hanya minum dari infus. Dan kalau saya tidak salah hampir 1 bulan baru saya keluar dari rumah sakit, tanpa ada kesimpulan sebenarnya saya sakit apa. Tanpa ada kesimpulan saya sakit apa. Dan benar pada saat itu, pada saat saya merasa penderitaan yang luar biasa, yang terbersit dalam pemikiran saya adalah, saya dosa apa? Tuhan, saya sudah berbuat dosa apa sih sampai Tuhan izinkan saya sakit sedemikian rupa? Semakin kok berat sekali sakit yang saya terima. Saya hidup sehat, saya olahragawan, boleh dikatakan saya atlet pada saat itu, sehat, tidak ada sakit apa-apa. Kok saya harus menderita sakit seperti ini? Ya, yang terbersit di dalam pemikiran saya adalah, saya dosa apa pada waktu itu? Sampai saya harus menderita seperti itu. Tetapi akhirnya dengan mempelajari firman Tuhan, dengan doa dari saudara kita pada saat itu, jawabannya adalah Yohanes 9 ayat 3. Bukan orang itu yang sakit dosa, bukan orang tuanya yang berdosa, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sehingga pada waktu saya habis membaca firman Tuhan ini, saya menyadari bahwa Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada saya lebih daripada biasanya. Tuhan ingin menunjukkan pekerjaannya yang luar biasa lebih daripada biasanya kepada saya. Dan saya akan percaya bahwa ini juga yang Tuhan tunjukkan kepada saudara-saudara yang Tuhan izinkan untuk mengalami penderitaan sakit. Bahwa Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan sanggup mengalahkan sakit yang mematikan sekalipun. Tuhan akan kalahkan, saudaraku. Seperti yang sudah disaksikan tadi, Om Jo, Ibu Sally, bahwa COVID bisa dikalahkan asal kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan inilah kiranya dengan pertolongan Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua bahwa di dalam kehidupan ini, penyakit apapun itu, kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, tentunya setelah kita menjaga seluruh hukum kesehatan adalah oleh karena Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya, ingin menunjukkan cintanya yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Dengan
pertolongan Tuhan, kiranya ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara-saudara sekalian. Kita akan langsung berdoa ya, Bu. Ya, silakan langsung berdoa, Dok. Pendeta, boleh di stop screen aja. Mari kita bersatu hati untuk berdoa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berdoa. Maha kasih Tuhan kami, Bapa kami, Tuhan yang adalah pencipta, pemelihara, dan penebus kami. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami datang hampir ke hadirat Tuhan. Kiranya dengan kemurahan-Mu, berkenanlah Engkau mendengarkan seruan kami pada saat ini. Dengan terlebih dahulu Tuhan, kami datang mohon ampun atas setiap segala kesalahan dan dosa kami ya Bapa, yang sudah menyakiti akan hati sesama kami, bahkan hati-Mu ya Tuhan, sehingga itu boleh saja menghalangi akan doa kami, menghalangi akan setiap berkat yang Kau telah persiapkan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, sekedar kemurahan-Mu, ampunilah kami, hapuskanlah setiap dosa dan kesalahan kami, dan ajarlah kami untuk mengampuni sebagaimana Engkau mengampuni akan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah menyaksikan bagaimana dengan pertolongan Tuhan mereka boleh disembuhkan dari sakit penyakit. Ibu Sally, Om Joe Laluyan, dan Ibu Dayan Mama Rimbing dan anaknya Dwight, di mana mereka mengalami penderitaan oleh karena sakit. Dan kami tahu bahwa Tuhan izinkan ini semua adalah supaya Tuhan boleh menunjukkan kasih dan kuasa yang lebih besar kepada mereka. Sehingga pada saat ini Tuhan boleh gunakan mereka untuk menjadi saksi bagi saudara yang lain yang saat ini juga tengah terbaring lemah oleh karena sakit yang diderita. Kesaksian dari ketiga hamba Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saudara yang sakit, bahkan bagi kami semua, bahwa tidak ada satupun yang dapat melawan akan kuasa daripada Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, sebagaimana Tuhan telah menyembuhkan hamba-hamba Tuhan yang sakit, kiranya juga Tuhan sembuhkan hamba-hamba Tuhan yang sekarang yang sedang sakit, yang membutuhkan pertolongan dari surga. Boleh kami sebutkan pada saat ini ya Bapa, kami mau berdoa bagi hamba Tuhan Pendeta Michael Palar, Saudara Partua Siregar beserta dengan Ibu. Kami berdoa bagi Berliana Simatupang, Deliana Sianturi, Elda Siregar, Heniwati Sihombing, Joyce Yanita Lumban-Gaul, Yugo Stefanus Huwae, Marta Hutauruk, Neti Grace Manulang, Rudiana Wagiman, Vika Sari Sagala, Yulia Eka Stuti, Arce Woyongkere, Lisa Trisno, Santa Ana Sinaga, Herli Krishna Jami, Ika Irianti Nainggolan, Mariani Pasaribu, Krisanti Huta Barat, Gita Rohi, Igusti Sam Surya Dharma, Kristina Paini Sulardi, Julia, Elvira Rompas, Irni Marliani Dewi, Lili Sartika, Devi Fitriani, Giovanni Perangin Angin, Gabriela Tonda Tuon, Magdalena Lingga, Muji Lestari, Grand Moses Manulang, Sunardi, Lorina Klaudia Sembiring, Puspa Agustin, dan nama-nama lain yang tidak kami sebutkan. Mereka sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kadangkanlah tangan-Mu ke atas mereka. Berikan kekuatan kepada mereka. Berikan keyakinan kepada mereka bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberkati setiap sarana yang digunakan, peralatan daripada rumah sakit, obat-obatan, makanan, minuman, bahkan sampai udara yang dihirup, itu kiranya boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membawa kesembuhan dan kekuatan kepada mereka. Bahkan tangan daripada setiap dokter dan perawat di Rumah Sakit Advent Bandung, Tuhan boleh gunakan untuk membawa kesembuhan kepada mereka. Oleh karena itu ya Bapak, kami juga mau berdoa bagi tenaga medis di Rumah Sakit Tuhan, Rumah Sakit Advent Bandung, para dokter,
perawat, segenap karyawan Rumah Sakit Advent Bandung, semuanya bergandengan tangan menjadi alat Tuhan membawa kesembuhan kepada orang-orang yang tengah berobat di Rumah Sakit Advent ini. Bahkan kami mau berdoa bagi pimpinan rumah sakit, Dr. Roy Sarumpait, yang Tuhan percayakan untuk memimpin rumah sakit ini ya Bapak. Tambahkan hikmat yang berlipat ganda, beserta dengan seluruh jajaran dan staf, untuk bersama-sama menjalankan misi pekerjaan Tuhan melalui kesehatan, sehingga banyak yang boleh sembuh, banyak yang boleh menyaksikan bagaimana kebesaran kasih Tuhan melalui Rumah Sakit Advent di Bandung ini, dan banyak yang datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi Elder Eli, Ketua Divisi Inter-Amerika, di mana putrinya Irma diculik ya Bapa. Tuhan tolong berikan jalan keluar kepada Elder Eli, berikan hikmat kepada mereka dan semua yang membantu, supaya mereka boleh menemukan jalan keluar. Bahkan kepada Irma, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hiburan dari surga, supaya ia boleh dalam keadaan tenang, dalam keadaan sehat, boleh kembali bertemu dengan orang tuanya. Bahkan mereka yang sudah menculik, kami doakan, Tuhan bukakan hati dan pikiran mereka, supaya mereka boleh menyadari bahwa apa yang mereka sudah lakukan adalah satu kesalahan, dan mereka boleh mengembalikan putri Irma ini ke orang tuanya, dan mereka boleh menyadari bahwa apa yang sudah mereka lakukan adalah satu hal yang tidak benar. Bapa di surga, ada banyak hal yang perlu kami sampaikan kepadamu, tetapi biarlah Tuhan yang menyempurnakan doa kami yang tidak sempurna ini, serta kami hanya berserah hidup kami ke dalam tangan Tuhan di sepanjang sisa hari ini, bahkan di sepanjang minggu bekerja yang ada di hadapan kami. Kiranya Tuhanlah yang selalu menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami, untuk selalu memberikan berkat, memberikan kesehatan, menjauhkan dari sakit penyakit, menjauhkan dari rencana orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, dan segala bencana yang boleh terjadi, karena kami hanya menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Daniel Rampan untuk firman Tuhan yang telah dibawakan, menguatkan kami menghadapi hari bekerja di hadapan kami, juga doa yang telah disampaikan. Bapak Ibu sekalian, kita mau Dr. Roy David Sarumpait boleh memberikan ucapan akhirnya untuk semua yang telah mengambil bagian. Iya, terima kasih Ibu Peggy, terima kasih untuk yang sudah mengambil bagian dikoordinir oleh Ibu Peggy, kepada saya lihat Ibu Sali Febriana, kemudian Pak Jo Laluyan dengan Ibu Diana, Pendeta Daniel Rampen. Kita semua bersama-sama melihat kuasa Tuhan dalam kesembuhan dari COVID-19. Jangankan orang biasa, kami pun dokter dan perawat itu juga takut dengan COVID-19. Jadi karena takutnya saya itu dikenal sebagai dokter atau direktur yang keras sama karyawan, karena saya bilang, ya, kita tidak bisa mengobati dengan baik kalau kita tidak mencegah. Yang pertama adalah mencegah. Jadi benar yang dikatakan oleh Pak Jo, kalau paru-paru sudah mempunyai masalah oleh karena menggunakan atau terbiasa mengisap asap rokok, salah satu bagian penting yang diserang oleh virus adalah paru-paru. Jadi mari kita jaga kesehatan. Dan kesehatan yang utama itu adalah dengan cara hidup sehat, kemudian melakukan juga diet makanan yang sehat, itu membuat daya tahan tubuh kita akan lebih baik. Jadi memang Rumah Sakit Advent Bandung berusaha untuk membuat pola hidup sehat itu diajarkan, makanan juga yang sehat, karena ternyata makanan dari tumbuhan itulah yang mengandung vitamin, mikronutrien yang baik untuk mencegah virus membuat dampak yang buruk. Jadi terima kasih kepada kita semua, terima kasih Ibu Peggy dan semua yang sudah mengambil bagian, kiranya Tuhan akan memberikan berkat-Nya, sehingga kali berikut kita akan boleh lebih banyak yang mengerti tentang kasih Tuhan, apalagi mau berpindah tahun ya. Di tahun 2021
adalah tahun di mana kita boleh sedikit demi sedikit meninggalkan COVID, karena ternyata ini semakin banyak yang sembuh dan semakin banyak yang sudah mengalahkan COVID, dan ditambah lagi dengan tahun 2021 kita akan memulai vaksinasi COVID di Indonesia. Demikian dari Rumah Sakit Asmi Bandung, terima kasih kepada kita semua. Iya. Terima kasih Dr. Roy David Sarumpayat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Saudara Donald Pauran, membawakan puisi, Bapak Bradley, terima kasih doa bukanya, Ibu Sally Febrina, terima kasih kesaksiannya, Pak Jo, terima kasih, juga Ibu Diana, terima kasih, Dr. Rudi Satigi, terima kasih, dan kepada semua yang telah mengambil bagian, Pendeta Daniel Rampen, terima kasih Pendeta, luar biasa, Kristi dan Ronald, terima kasih, Pak Joko, terima kasih. Kita akan ketemu lagi Sabat depan, dan yang akan memberikan kesaksian Sabat depan adalah Pendeta Sugi dan juga Ibu Ceni Tarigan, dan yang membawakan firman adalah Pendeta Jonathan Kuntara. Jadi pastikan kita semua boleh hadir dan ajak teman-teman yang lain untuk mendengarkan kesaksian demi kesaksian. Siap ya, Dr. Rudi? Kita ketemu lagi Sabat depan. Baik, semuanya yang mau mengucapkan terima kasih atau apapun boleh di-unmute dan kita akan Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat minggu bekerja. Pastor Rampen, terima kasih. Brother. Karena perlu jual teman. Terima kasih. Terima kasih Sama kesaksian Ibu Diana dari Song. Terima kasih. Terima kasih kesaksiannya. Kesaksiannya. ya, Terima kasih. Terima kasih Peggy. Thank you Peggy. Caranya bagus. Thank you. Dari Kupang, Ibu Peggy. Terima kasih ya. Terima kasih Kak Peggy. Iya. Terima kasih.